Abdullah bin Abdurrahman Bafadal wa jami'i syurahil muqaddimah al-hadramiyah al-muhasyin ala syuruh wa masyayikhihim wa talaminatihim al-khidanhum wa karamalakatihim wa jami'il ulama wal awliya wa salihin wa muallifil kutub an-nafi'a min masyarikil ardi ila maghribiha wa ila awliya hadil baldah wa ulama'iha wa salahiha wa man amaraha dar ribat sabiqan wal hiqan wa ila arwah walidina masyayikhina wa man ahsana alaina wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innallaha yaghfir lahum wa yarhamhum wa yudkhilhum jannah wa yadu alaina wa ala ahbabina wal muslimin min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dunya wal akhirah wa biniyatil faraj ala ajil muslimin wa biniyatil salah ahlil bait ajmain wa ala ma nawahu salafus salih minan niyat wa ala kulli niyyah salihah jami' ala khairati dunya wal akhirah wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Aina Haidar? Haidar? Hah? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-mu'allif Sayyidina al-Imam Abdullah bin Abdurrahman Bafadal radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bilumihi wa bilumina wa bilumi sairi salihin fid darain amin ya rabbal alamin. Fi kitabihi al-muqaddimah al-hadramiyah ila qaulihi radhiyallahu anhu babul udhiyah. Kita sekarang masuk bab udhiyah. Kurban. Udhiyah ini bacanya bisa 4. Udhiyah. Hamzahnya di dhammah, ya-nya di takhfif. Udhiyah. Atau ya-nya di tasdid. Udhiyah. Atau hamzahnya di kasrah. Idhiyah, ya-nya takhfif. Bisa juga di tasdid. Idhiyah. Jadi udhiyah, udhiyah, idhiyah, idhiyah. Bisa 4. Apa itu udhiyah? Udhiyah itu sebagaimana di sarahnya sebutkan mayudbah fi zamanil ati taqarruban ila Allah taala. Hewan yang disembelih di zaman yang nanti akan disebutkan. Zaman yang disebutkan yaitu 4 hari. Apa? Hari Idul Adha plus 3 hari Tasyrik. Ya. Hari Idul Adha plus 3 hari Tasyrik. Itu udhiyah. Jadi udhiyah itu ma yudbahu fi zamanil ati. Apa zaman ati? Yaumu Idul Adha dan salasa ayam Tasyrik. Gitu. Nah, jadi hewan yang disembelih di hari raya kurban dan 3 hari setelahnya, hari Tasyrik, tujuannya taqarruban ilallah ta'ala. Untuk taqarrub kepada Allah. Ini definisi udhiyah. Dalil yang menunjukkan dianjurkannya udhiyah itu banyak. Di antaranya perbuatan Rasulullah SAW. Nabi kurban dengan menggunakan 2 kambing. Kemudian juga di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, jadi Nabi mencontohkan berkorban, Nabi juga menganjurkan. Beliau bersabda, ma'amila ibnu Adam yauman nahri min amalin ahab ilallah min iraqatid dam. Tidak ada amal yang dilakukan oleh manusia di hari nahar, hari raya Idul Adha, yang lebih dicintai oleh Allah, artinya yang lebih besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala dibanding mengalirkan darah, yaitu menyembelih hewan kurban. Kemudian dalam hadis yang lain dan dianjurkan itu fatibu biya nafsan. Jadi kalau kurban itu dengan hati yang lapang, bukan dengan rasa eman, rasa terpaksa, enggak. Rasa senang karena bisa melaksanakan ibadah kurban. Gitu. Kemudian dalam hadis yang lain beliau bersabda, "Azimu dhahayakum fa innaha 'alas sirati matayakum." Kalau kurban itu yang gede, yang gemuk. Kenapa? Itu yang akan menjadi kendaraan kalian nanti menyeberang sirat yang membentang di atas jahanam. Artinya akan menjadi salah satu sebab orang itu selamat ketika nyebrang sirat. Kemudian hukumnya qal hiya sunnatun muakkadatun la tajibu illa bin nadri wa bi qoulihi hadhihi udhiyah au ja'altuha udhiyah. Udhiyah ini sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah bagi yang mampu. Ya, bagi yang mampu. Punya kelebihan harta yang sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan dia, kebutuhan di hari raya dan hari Tasyrik. Kok masih ada kelebihan, cukup untuk kurban,
maka disunnahkan untuk kurban. Hukumnya sunnah muakkadah. Kaidahnya mengatakan sunnah muakkadah itu kalau tidak dilakukan jadi makruh. Ya, berakibat hukum makruh. Kayak sunat-sunatnya sholat, ada yang muakkadah, ada yang ghairu muakkadah. Yang muakkadah kalau ditinggalkan jadinya makruh. Kalau ghairu muakkadah ditinggalkan itu jadinya khilaful aula. Ya, kalau muakkadah makruh. Jadi sunnah itu ditinggalkan berakibat hukum makruh jika satu muakkadah, kedua jika ada khilaf ulama yang mengatakan wajib. Kayak sholat id. Sholat id itu ada ulama yang mengatakan wajib. Sholat witir ada ulama yang mengatakan wajib. Sehingga antum tidak sholat witir, tidak sholat id itu makruh. Kenapa? Karena ada ulama yang mengatakan wajib. Sholat qobliyah ba'diyah ada yang muakkadah, ada yang ghairu muakkadah. Yang muakkadah antum tinggalkan makruh. Kalau yang ghairu muakkadah ditinggalkan khilaful aula. Khilaful aula itu gampangannya makruh ringan. Makruh karoha khafifah ya. Jadi udhiyah itu hukumnya sunnah dan makruh hukumnya bagi yang mampu untuk meninggalkan. Dalil sunnahnya, padahal kan di Al-Quran Allah berfirman, fasalli li rabbika wanhar, salatlah untuk Tuhanmu, yaitu salat Idul Adha. Wanhar, dan sembelihlah. Secara usul fikih, al-amrul mutlak yaqtadi al-wujub. Amr kalau mutlak itu menunjukkan wajib. Ya kalau mutlak. Tapi kalau ada qarinah, maka hukumnya berubah. Ya tergantung qarinah. Di sini ada qarinah yang menunjukkan sunnah. Apa? Ada hadis Rasulullah SAW. Riwayat Imam Tirmidzi, umirtu bin nahri wa huwa sunnatun lakum. Aku diperintahkan untuk nyembelih dan nyembelih itu sunnah untuk kalian. Nah, jadi perintah wanhar, sembelihlah fasholli li rabbika wanhar. Wanhar ini walaupun mutlak ya dulu alal wujub, tapi gara-gara ada hadis yang menunjukkan sunnah, maka bagi kita hukumnya adalah sunnah. Umirtu bin nahri wa huwa sunnatun lakum. Yang kena sunnah siapa? Sehingga karena ini sunnah muakkadah, makruh ditinggalkan di hari raya Idul Adha itu. Kalau ada orang kurban atau sedekah biasa, ahsan kurban. Misal ada orang, misalnya dana 1,5 juta, cukup buat kurban. Cukup susu ya. Kalau asalkan kambing betina murah. Kambing betina murah. 1,5 juta itu ongkos nyembelih itu sudah ya. Ongkos nyembelih 1,5 juta. Di hari raya antum punya uang segitu. Sudah lebih dari kebutuhan pokok. Dibuat sedekah biasa apa kurban? Afdal kurban. Afdal kurban. Nah, kenapa? Karena dari hadis tadi itu, ma'amil ibnu Adam yauman nahri min amalin ahab ilallah min iraqatid dam ya. Jadi amal yang paling afdal di saat itu iraqatid dam. Mengalirkan darah. Habis itu sedekahkan dagingnya. Jadi afdal daripada disedekahkan uangnya. Wadah ya? Yang sunnah siapa? Di situ dikatakan wa innama tusannu li hurrin au muba'adin muslimin rasyidin. Yang kena sunnah kurban itu adalah orang merdeka atau budak tapi muba'ad. Budak muba'ad itu sebagian badannya merdeka, sebagiannya masih berstatus budak itu. Kemudian muslim, orang kafir tidak sunat kurban. Loh ya apa kalau ada perusahaan milik orang kafir? Bosnya ini ingin kurban, dikasihkan ke antum. Ustadz, ini fadol kurban dari saya. Terima aja ya. Kasihkan orang, kasihkan orang. Apa jadi korban? Ya enggak. Ya. Jadi korban. Terima aja. Ini perbuatan baik dari dia. Kemudian antum sembelih niatkan. Semoga dengan barokah hewan yang disembelih ini. Yang nanti akan disumbangkan kepada orang-orang yang memerlukan fuqara. Yang makan dagingnya setahun sekali itu ya. Ya itu. Diniati semoga orang tersebut dikasih hidayah masuk Islam oleh Allah SWT. Niatkan begitu ya. Ditolak menyakiti perasaan. Orang kafir aja. Terus kalau orang kafir disakiti perasaan. Apa itu ajaran Rasulullah SAW? Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk berakhlak baik pada siapapun termasuk kepada kafir. Kenapa? Dengan akhlak baik ini orang kafir tidak usah didakwai kepingin masuk Islam. Ya. Itu akhlak baik itu dakwah yang paling
afdal sudah. Kita pakai, kita terima, kita tunjukkan kita berterima kasih, ya. Kita berterima kasih dan apa? Semoga kita doakan orang itu, semoga oleh Allah diberi kebahagiaan dunia sampai akhirat dan tidak akan bahagia dunia sampai akhirat kalau tidak Islam ya. Gitu. Kita doakan begitu, semoga dibalas oleh Allah dengan kebahagiaan dunia sampai akhirat. Artinya kita mendoakan masuk Islam. Sama kayak Imam Ma'ruf Al-Qurhi ya. Imam Ma'ruf Al-Qurhi itu suatu ketika ada di pinggiran sungai Nil itu. Nah, di perahu itu ada apa? Di perahu itu ada pemuda, perempuan, laki-laki campur mabuk-mabuk ada di situ melakukan kemungkaran, pesta-pesta ada di atas perahu itu. Imam Ma'ruf sedang sama teman-teman santri-santrinya. Santri-santrinya jengkel ya. Doa, Imam doakan mereka jelek. Supaya dibinasakan oleh Allah. Tidak ada mabuk-mabukan, pesta maksiat ada di atas kapal. Ya. Akhirnya apa doa beliau? Allahumma kama farrahtahum fid dunya fafarrihhum fil akhirah. Muridnya kaget. Loh Imam, doakan jelek. Kenapa Anda doa begitu? Ya Allah, sebagaimana Engkau membuat mereka bahagia di dunia, bahagiakan juga di akhirat. Murid-muridnya bingung, nggak paham. Imam, ini orang maksiat masa didoakan bahagia dunia akhirat? Mereka tidak akan bahagia dunia akhirat kecuali mereka dibantu tobat oleh Allah SWT. Artinya itu mendoakan semoga mereka tobat dan diterima tobatnya. Akhirnya benar, barokah doanya Imam Ma'ruf Al-Qurhi, semuanya tobat, semuanya jadi aulia. Coba doakan binasa ya. Atau bom bunuh diri, jihad, Allahu Akbar. Sul khotimah semua. Yang pertama kali sul khotimah yang meledakkan dirinya ya. Rombongan masuk jahanam. Dakwanya siapa ini? Dakwanya iblis. Mengupayakan orang su'ul khotimah. Biar rombongan bareng-bareng masuk jahanam ya. Gitu. Enggak. Rasulullah SAW enggak begitu. Mengupayakan orang itu husnul khotimah. Ini malah ada orang masa doakan semoga binasa. Ya kasihan, matinya su'ul khotimah. Doanya begitu. Allahumma kama farrahtahum fid dunya fafarrihhum fil akhirah. Ada orang kafir ngasih korban, terima aja. Doakan semoga dibalas kebahagiaan oleh Allah dunia sampai akhirat. Artinya kita mendoakan dia dapat hidayah masuk Islam sehingga bahagia dunia akhirat. Babul udhiyah. Jadi sunnah muakkadah. Yang sunnah tadi itu hur atau mubaat, yang muslim, orang kafir enggak. Yang rasyid. Rasyid itu siapa? Baligh, akil dan tidak safeh. Ya. Baligh, akil dan tidak safeh. Baligh, anak kecil tidak sunnah. Orang gila tidak sunnah. Tidak safeh. Safeh itu nanti di bab muamalat insya Allah kita bahas. Safeh itu intinya orang yang apa? Agamanya tidak bagus, pengelolaan hartanya juga tidak bagus, tidak salahuddin wal mal. Tidak salahuddin wal mal. Kebalikan dari safeh itu rasyid. Rasyid itu orang yang soleh dinuhu wa maluhu. Agamanya baik, ya sholat, ya puasa dilakukan. Itu salahuddin. Begitu juga salahul malnya. Dia itu ngerti hartanya itu digunakan untuk yang memang peruntukannya untuk taat atau untuk yang mubah minimal. Tidak digunakan untuk yang haram ya. Beli narkoba, minuman keras, berzina dan seterusnya. Itu sapeh itu ya. Itu. Tapi ya kalau ada anak kecil atau anak orang gila, apa sunnah kurban? Tidak sunnah kurban. Tapi walinya kurban atas nama anak boleh. Jadi saya misalnya punya uang beli kambing, tak sembelih kurban, saya niatkan untuk anak saya yang masih belum balik, boleh. Itu diperbolehkan. Walinya pakai uangnya wali, tidak boleh pakai uangnya anak. Pakai uangnya anak tidak boleh karena anak itu belum saatnya untuk bertatawu, ya, bertabaruk dengan hartanya. Ini kan tabaruk kan ya kurban. Belum saatnya. Nanti kalau udah balik, kalau masih kecil dijaga uangnya, kalau bisa dikembangkan, ya, kalau bisa dikembangkan. Jadi kalau ada wali orang tua ingin kurban atas nama anaknya, ya pakai uangnya orang tua, diniatkan untuk anak, itu bisa itu. Kemudian kurban ini kan sunnah tadi, sunnah muakkadah ya. Di dalam ahlul bait satu rumah, itu sunnah kifayah. Sunnah itu ada sunat ain, ada sunat kifayah. Wa minhum masnunun alal kifayati karot ditaslimin minal jamaat. Ya. Sunnah itu ada sunat ain. Setiap orang kena kesunatan. Ada sunat kifayah.
Artinya sunat kifayah ini satu aja yang melakukan sudah menggugurkan tolab. Ya, sudah menggugurkan tolab. Tapi bukan berarti yang lain kalau melakukan tidak dapat sunnah. Kayak mudaris datang, muridnya banyak, mengucapkan salam. Yang jawab kan sunnah, oh fardu ini ya, fardu kifayah. Memulai salam. Kalbat ibis salam mimin jamaati, bukan karoti. Kalau karoti wajib ya. Kalbati, memulai salam dari orang banyak. Jadi ada tamu rombongan sak bis. Masuk bertamu ke rumah orang ya, jangan salam satu-satu. Ente enak salamnya satu-satu. Yang jawab ini sendirian. Kalau memang gitu ya ditunggu sampai selesai semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau rombongan satu bis itu cukup satu perwakilan mengucapkan salam. Ini menggugurkan tolab dari yang lain. Tapi seandainya satu-satu semuanya mengucapkan salam, semua dapat kesunatan. Begitu juga kurban ini. Kalau dalam satu rumah misalnya keluarganya ada 10. Masing-masing sunnah. Jadi kalau masing-masing melakukan kurban, semua dapat kesunatan. Kalau tadi kan kalau mampu, kok tidak kurban apa hukumnya? Makruh ya. Lah kalau dalam satu rumah 10 orang, semuanya mampu kurban. Semuanya mampu kurban. Yang kurban satu, lah orang satu yang kurban ini menggugurkan kemakruhan tadi. Jadi ya walaupun yang 9 itu tidak kurban, makruhnya menjadi gugur. Wadah ya. Tapi apa dapat pahala sunnah? Ya enggak. Pahala sunnah cuma didapat oleh orang yang kurban. Wadah. Jadi kalau satu rumah, keluarganya ada 10. Semuanya mampu kurban. Ini sunnah kifayah hukumnya. Artinya kalau satu melakukan, kemakruhan dari yang lain menjadi hilang. Kalau tidak ada yang melakukan sama sekali padahal mampu, semua kena kemakruhan. Ya, kena kemakruhan. Nah, tapi kalau melakukan semuanya satu persatu, semuanya dapat kesunatan. Wadah ya. Yang dimaksud ahlul bait ini ulama khilaf. Itu ulama khilaf. Kalau kata Imam Romli, yang dimaksud ahlul bait kan cukup satu kan ya. Untuk menggugurkan kemakruhan kan cukup satu orang. Kalau kata Imam Romli, yang dimaksud ahlul bait itu adalah man yalzamu nafaqatuhum wa in ta'addadatil buyut. Jadi yang apa? Menjadi tanggungan satu nafkah. Misal, walaupun rumahnya beda. Misal Zaid. Ini punya tanggungan ngasih nafkah kepada istrinya. Istrinya 4 misalnya, rumahnya beda-beda ya. Istrinya 4, rumahnya beda-beda. Setiap 4 istri ini masing-masing punya anak yang wajib dinafkahi oleh Zaid tadi. Jadi Zaid punya istri 4. Rumahnya beda-beda. Dan setiap istri punya anak. Ini semuanya tanggungan nafkah. Kemudian Zaid ini punya ayah ibu yang juga punya rumah sendiri, tapi karena tidak mampu menjadi tanggungan nafkahnya Zaid. Lah ini orang semua ini yang di bawah tanggungan nafkahnya Zaid ini dianggap ahlu baitin wahid. Ya, dianggap satu ahlul bait. Sehingga satu aja melakukan kurban sudah gugur kemakruhan dari yang lain. Wadah ya. Jadi man yalzam nafaqatuhum wa in ta'addadatil. Jadi Zaid melakukan kurban itu menggugurkan kemakruhan untuk lainnya. Walaupun ada istrinya yang kaya, ada istrinya bisnis online, lebih kaya dibanding suaminya misalnya ya. Dengan suaminya melakukan kurban, sudah menggugurkan kemakruhan. Wadah ya. Nah, begitu. Itu menurut Imam Romli. Nah, babul udhiyah hiya sunnatun muakkadatun. Sunnah hukumnya. La tajibu illa bin nadri. Tidak wajib kecuali jika nadar. Jadi kalau nadar jadi wajib kurban itu. Ada orang baik nadar itu langsung hewannya ditentukan atau enggak. Jadi ada istilahnya ain atau muayyan. Ada istilah fidzimmah. Ini nanti dalam B ada ain fidzimmah. Ijarah ada ain fidzimmah. Dalam kurban juga begitu, nadar itu bisa muayyan hewannya langsung. Saya punya kambing misalnya. Kambing itu saya ngomong begini, saya nadar kurban dengan kambing ini. Nah ini nadar muayyan, hewannya langsung ditentukan ketika nadar ya. Saya nadar kurban dengan hewan ini. Jadi wajib, harus hewan itu, tidak boleh diganti.
Ya harus hewan itu. Terus kemudian ada yang beli, tak beli ya kambingnya. Udah tak nadari padahal, ya. Tak beli ya. Tak bayar mahar wes. Lo udah terlanjur nadar. Ya bisa beli lagi kan ini fulusnya. Enggak boleh. Ya. Kalau sudah tentukan, saya nadar kurban dengan kambing ini. Ya harus kambing itu. Paham ya? Ini nadar ain. Bisa nadar itu fitimah. Misalnya ada orang ngomong, saya nadar kurban tahun ini. Dan ditentukan hewannya. Saya nadar kurban tahun ini. Paham ya? Nadar kurban tahun ini. Udah. Setelah itu ya bebas dia. Mau beli kambing sekarang, besok. Pokok yang harus dilaksanakan di waktunya kurban. Yaitu hari raya Idul Adha sampai akhir hari tasyrik. Anak beli kambing habis itu. Beli kambing. Niatnya, tujuannya, ya untuk pelaksanaan nadar. Niat saja dalam hati ya. Untuk pelaksanaan nadar. Kemudian tak bawa pulang ke rumah, ada yang nawar, tak jual. Tidak apa-apa. Habis itu beli lagi ya. Karena tidak ditakyin. Fiddimah. Jadi ada nadar itu muayyan, ada nadar itu fiddimah. Jadi saya nadar kurban dengan kambing ini. Ini muayyan, tidak boleh diganti ya. Kalau saya nadar kurban tahun ini gitu dong. Ya terserah habis itu. Ke pasar ngelihat kambing kok murah, tak beli. Niatnya saya beli itu niatnya untuk pelaksanaan nadar. Tidak harus kambing itu. Yang penting kambing memenuhi syarat. Ada yang nawar tak jual lagi, beli lagi boleh. Itu fiddimah. Kemudian apa? Jadi satu, nadar itu jadi wajib dengan apa? Nadar. Kedua, wabikoli dengan takyin. Beda. Jadi ada nadar itu. Jadi udhiyah wajibah itu ada kalanya bin nadri, ada kalanya bit takyin. Bitakyin. Ya apa bitakyin ini contohnya? Wa biqaulihi. Dengan ucapan seseorang hadhihi udhiyah, sudah ada kambingnya atau sapi. Au ja'altu udhiyah, dia ngomong begini, beli kambing. Setelah beli kambing dia ngomong hadhihi udhiyah. Ini hewan kurban. Atau ja'altuha udhiyah, saya jadikan kambing ini sebagai hewan kurban. Wajib itu sudah. Wajib dengan gara-gara takyin. Tidak ada kalimat saya nadar, tidak ada kalimat lillahi alayya, tidak. Saya nadar itu bisa lillahi alayya atau saya nadar ya. Atau semisalnya. Kalau takyin ini wajib. Ngomong hadhi udhiyah atau ja'altuha udhiyah. Saya jadikan kurban. Hewan ini saya jadikan sebagai hewan kurban, wajib ini. Karena ini shorih, jadi ini lafadz yang shorih. Shorih itu tidak perlu niat. Sehingga walaupun dia ngomong kayak gitu itu tidak niat menjadikan hewan itu jadi kurban, tetap jadi hewan kurban. Karena lafadznya shorih, tidak memiliki kemungkinan makna lain. Jadi hati-hati. Kalau ikut qaul mu'tamad, antum beli kambing. Udah, beli kambing, bawa pulang. Biasa kan orang kepo kan. Loh kok beli kambing? Buat apa? Buat kurban. Jadi wajib. Wajib itu nanti aturannya ketat. Nanti kita bahas. Di antaranya orang yang kurban dan keluarga yang dinafkahi, wajib nafkahi, itu tidak boleh makan. Kalau kambing hewan sunat boleh. Kemudian kurban wajib tidak boleh diberikan ke orang kaya. Harus semuanya fuqara masakin. Kalau kambing sunnah, yang penting ada yang dikasihkan orang fuqara, sebagiannya lagi kasihkan orang kaya. Karena rumahnya sebelahan dengan rumah kita. Tidak apa-apa kalau hewan sunnah. Paham ya? Jadi kurban sunnah itu lebih ringan aturannya. Beda dengan kurban wajib. Jadi kalimat hadhihi udhiyah atau ja'altuha udhiyah ini menyebabkan kambing tersebut jadi wajib. Kalau kambingnya sudah antum beli, belum beli, ya enggak. Misalnya antum masih ngeliat-ngeliat kambing, belum beli ya, belum transaksi ya. Hewan ini saya jadikan hewan kurban. Habis antum beli, enggak ngomong lagi, ya enggak jadi, ya bukan kambingnya antum ya. Nah, kalau antum sudah punya kambing, lah begitu. Hadi udhiyah atau ja'altu udhiyah. Mutlakon. Kalau mengikuti pendapat yang mu'tamad. Baik niatnya insya, untuk insya memang niat menjadikan
hewan itu sebagai kurban atau sekedar cerita. Niatnya niat cerita kalau hewan ini akan dijadikan hewan kurban. Jadi wajib. Itu. Ini apa? Menurut pendapat yang muktamad ya. Menurut pendapat yang muktamad. Tapi ada pendapat Sayyid Umar Al-Basri. Sayyid Umar Al-Basri ini salah satu muridnya Imam Ibnu Hajar. Dia ini bisyarahnya Maulana Fakhrul Wujud Asy-Syaikh Abu Bakar bin Salim. Abahnya dulu pernah ziarah Sayyid Umar Basri ini. Abahnya Sayyid Umar ini pernah ziarah ke Maulana Fakhrul Wujud Syekh Abu Bakar bin Salim. Cuma abahnya ini kan pergi lama. Cerita ke Maulana Fakhrul Wujud kalau beliau ini takut untuk pulang ke rumah keluarga istrinya. Kenapa galak ya? Takut dimarahi. Istrinya agak galak. Itu akhirnya oleh Maulana Fakhrul Wujud dikasih kabar gembira, enggak usah takut, kamu pulang. Mereka menunggu kamu. Dan waktu itu Fakhrul Wujud itu Maulana Syekh Abu Bakar Salim ngasih kopi dari jendela rumahnya yang di Hadramut ke keluarga istrinya yang di Makkah dari jendela begitu. Jadi kamu pulang dan nanti kalau pulang segera lakukan hubungan dengan istri kamu. Nanti dari hubungan itu akan lahir seorang anak yang akan menjadi pembesar ulama. Jadinya Sayyid Umar Basri. Jadi bisyarah dari Syekh Abu Bakar bin Salim. Di Mekah, muridnya Imam Hajar, berguru. Jadi bisyarah, kamu pulang, tidak apa-apa. Mereka akan merindukan kamu. Menunggu-nunggu, biasanya dimarahi ya. Mereka akan menunggu kamu, dan nanti segera lakukan hubungan, dan dari hubungan itu akan lahir seorang alim yang besar. Seorang anak yang akan menjadi pembesar ulama. Jadinya Sayyid Umar Basri. Sayyid Umar Basri ini nggak mutlakon. Walaupun ini dhaif secara madhab ya. Yang muktamad secara madhab, kalau ada orang ngomong hadhihi udhiyah atau ja'altuha udhiyah, maka masuk kategori ta'yin. Walaupun niatnya sekedar ikhbar, ngasih tahu orangnya, itu tetap jadi wajib. Karena sharih tidak perlu nih niat. Kalau Sayyid Umar Basri tidak. Lakin qala Sayyid Umar Al-Basri. Mahalluhu ma lam yaksid al-ikhbar. Awalnya kan sebelumnya itu. Fama yaqaum minal amah minko. Jadi apa yang diucapkan oleh orang awam minqaulihim hadi udhiyah. Orang awam biasanya beli kambing terus ngomong, ini hewan kurban. Setelah beli kan ngomong kayak gitu kan ya. Atau tanyai orang nyampe rumah, lu kok beli kurban? Iya ini hewan kurban. Kok beli hewan? Jawabnya ini hewan kurban. Orang awam ketika ngomong seperti itu, jahilina ma yatarattab ala dzalik. Mereka enggak ngerti, omongan kayak gitu itu ada akibatnya. Akibatnya apa? Jadi wajib. Mereka enggak ngerti. Bal wa in qasadul ikhbar. Bahkan walaupun hanya mereka bukan bertujuan insya, bukan bertujuan menjadikan hewan ini sebagai hewan kurban, cuman cerita. Cuman cerita kalau dia beli hewan itu untuk kurban. Sekedar cerita ya. Itu tetap tasiru bihi mandurah. Tetap jadinya statusnya kayak nadar. Kama fi haji mamimro. Ya, sebagaimana di kitab-kitabnya Ibnu Hajar dan Imam Romli. Muktamadnya itu ya secara mata. Tapi lakin qala Sayyid Umar Al-Basri. Sayyid Umar Basri punya komentar. Mahalluhu malam yaksid al-ikhbar. Itu kalau tujuannya apa? Insya. Ngomong kayak gitu tujuannya insya. Memang niat menjadikan hewan itu sebagai hewan kurban. Atau kosong pikirannya. Nggak ada niat insya, nggak ada niat ikhbar. Atau lako istilahnya ya. Nggak bertujuan insya juga tidak bertujuan ikhbar. Maka ini jadi wajib nadar. Tapi kalau tujuan ikhbar, sekedar ngasih tahu. Kalau dia beli kambing itu mau disembelih nanti di waktu kurban. Ya, sekedar cerita. Tidak bermaksud menjadikan hewan itu sebagai hewan kurban. Hanya cerita. Maka wa illa lam tata'ayyan. Kalau ada tujuan ikhbar, tidak menjadi ta'ayyun. Artinya tidak menjadi fardu ain. Ya, tidak harus itu disembelih. Udah, kita tahu sekarang kurban itu hukumnya apa? Sunnah muakkadah. Menjadi wajib kapan? Dengan nadhr atau
Takyin itu tadi setelah punya kambing dia ngomong hadi udhiyah atau ja'altuha udhiyah. Yes. Sekarang hewan yang boleh dibuat kurban apa? Cuma 3. Onta, sapi, kambing. Dengan berbagai macam modele. Sapi apapun, kambing apapun, onta apapun. Yang penting apa? Sapi ternak atau kambing ternak, bukan sapi liar. Sapi liar apa? Banteng. Jadi kurban dengan banteng nggak sah, apalagi mak banteng. Ya, kurban dengan banteng tidak sah ya. Karena itu sapi liar kan itu kan. Beda kalau kebu. Kebu sah. Kebu itu kategori sapi. Kalau di daerah Jawa Timur ini, daerah Pasuruan, orang rata-rata kalau ada acara apa-apa nyembelihnya sapi. Ya, sapi kalau dari sini. Tapi sebagian kota di Jawa Tengah sana kebu. Pernah Al-Fakir nemeni Habib undangan gitu. Disuguhi gulai kepala kebu. Gulai kepala kebu disuguhkan itu di mangkok, tanduknya masih ada. Terus kulitnya itu tidak dikupas. Ya, masih ada kulitnya. Kepala kebunya masih ada kulitnya. Ada tanduk. Betul Habib. Lihat itu jadi serem ya. Kebu. Kebu termasuk kategori sapi. Boleh, kurban kebu itu boleh ya. Nah, kurban kebu boleh. Nah, jadi kambing kacangan, kambing gibas, kambing kacangan model apapun, etawa atau apapun lah, ya boleh, semuanya boleh. Yang penting itu bukan kambing liar. Ada kambing liar, sulit ditangkap, larinya kenceng. Kalau di Hadramut istilahnya itu wi'l. Wi'l, wau, ain, lam. Wi'l. Biasanya hidup di gunung-gunung. Itu kambing liar, bukan ternak, liar. Jadi gesit kayak rusa begitu. Kambing, kategori kambing. Itu tidak sah itu dibuat kurban. Jadi harus kambing yang ternak itu. Kambing ternak, sapi ternak itu bukan yang liar. Yang liar artinya yang karakternya itu memang sapi liar atau kambing liar. Walaupun sudah dijinakkan, tetap tidak boleh. Jadi misalnya aslinya liar, kemudian dijinakkan, tidak boleh. Lah kalau blasteran bagaimana? Tidak sah. Sapi blasteran antara sapi ternak dengan banteng. Jadi misalnya banteng jantan dikawinkan dengan sapi jinak itu. Sapi ternak itu. Anaknya ini ngikuti yang nggak sah. Ya, anaknya ngikuti yang nggak sah. Wallah alam, katanya ada sebagian jenis sapi yang biasanya dikonsumsi masyarakat itu, sebagiannya itu tidak tahu sapi dari yang daerah mana itu. Pokoknya ada sebagian sapi itu yang katanya itu blasteran dengan banteng dulunya. Kalau memang benar ya tidak boleh ya. Kalau memang yakin benar itu blasteran dengan banteng, nggak boleh. Jadi harus yang jinak ya, harus yang jinak. Wala yujzi'u illal ibilu wal baqaru wal ghanamu. Tidak cukup untuk kurban, akikah sama. Kecuali onta, sapi, dan kambing. Onta dengan segala macamnya, begitu juga kambing dengan segala macamnya, sapi dengan segala macamnya. Yang penting hewan ternak bukan sapi liar atau kambing liar. Dah. Wa afdaluha, yang paling afdal badanatun, onta. Kenapa? Dagingnya paling banyak. Summa bakaratun, kemudian sapi, sama alasannya dagingnya lebih banyak. Summa dhainatun, kambing gibas, domba, yang bulunya tebal itu. Summa anzun, kambing kacangan. Ya, kambing kacangan yang bulunya apa? Tidak terlalu tebal itu. Nah, itu urutannya. Jadi yang paling afdal onta. Onta kalau di Arab tidak terlalu mahal. Selisihnya dengan sapi tidak jauh. Kalau di Arab, kalau di sini ya mahal, ratusan juta ya. Yang bikin mahal ya masuknya ke Indonesia ini, ongkirnya ya. Nah, itu. Jadi kalau di Arab itu tidak terlalu mahal onta itu. Onta. Kalau antum lihat kurban yang biasanya ada kan iklan tawaran-tawaran untuk kurban ada di Hadramut misalnya, kan ada pilihannya onta. Itu sisinya tidak jauh dengan sapi. Kalau di Indonesia ya mahal, ratusan juta. Ya. Adanya hanya di kebun binatang. Coba beli satu itu. Mungkin 200 juta mungkin ya. Jadi paling afdol itu onta. Summa bakaratun, kemudian sapi. Summa dhainatun, kambing gibas. Summa anzun, kambing kacangan.
Ada Ibnu Abbas mengatakan boleh pakai ayam. Nah, ini tidak apa-apa ini bagi yang nggak mampu ngamalkan itu. Lek mampu ya jangan. Itu. Udah ayam horn ya. Umur 15 hari sudah gede ya. Itu enggak. Nah, jadi bagi orang yang mampu labas lah ikut pendapat Imam Ibnu Abbas misalnya kurban dengan ayam. Allah alam, tapi kalau kita mau ikut itu aturannya umur berapa enggak tahu ya. Ukurannya umur berapa dan kambing horn itu sah apa enggak? Apa ayam horn itu? Karena kan umurnya cuman enggak sampai sebulan ya. Nah, itu. Wallahu alam. Yang jelas kalau pendapat madzhab arba'ah cukup itu dah aja. Enggak boleh yang lain. Harus dengan onta atau sapi atau kambing. Yang blasteran-blasteran tadi itu enggak cukup. Blasteran sapi dengan banteng. Blasteran kambing dengan rusa misalnya. Enggak, anaknya enggak cukup dibuat kurban. Lek blasteran sapi sama kambing. Cukup apa enggak? Atau blasteran kambing gibas dengan kacangan. Cukup apa enggak? Cukup. Ya, cukup. Blasteran onta dengan sapi seandainya bisa, seandainya. Cukup apa enggak? Cukup. Lah aturan nih, ikut aturan yang lebih berat. Sebagaimana di sarahnya itu, bi khilafi mutawallidin baina nau'aini minha alal aujah. Fayu'tabaru sinuhu bi'alahuma. Jadi kalau ada blasteran, indukannya ini, baik pejantannya atau betinanya, itu sama-sama boleh dibuat kurban. Kayak kambing gibas dengan kambing kacangan. Sama-sama boleh buat kurban kan ya? Nah, anaknya bagaimana? Boleh, umurnya ikut yang lebih berat. Kalau kacangan harus 2 tahun. Kalau gibas setahun, blasteran ngikuti yang 2 tahun. Baik itu pejantannya yang gibas atau pejantannya kacangan. Jadi umurnya ikut yang lebih berat. Seandainya ada misalnya, wallahu alam, kambing gede misalnya dikawinkan dengan sapi, punya anak sapi, jadi sapi dengan kambing, jadi ada kambing gede ya, dikawinkan dengan sapi, atau sapi kerdil itu sapi kecil dikawinkan dengan kambing, anaknya ngikuti apa? Ya umurnya 2 tahun kan, sapi 2 tahun, ya kan? Kacangan juga 2 tahun, umurnya itu. Lah kalau sapi kan cukup untuk 7 orang. Kalau kambing cukup untuk 1 orang. Lah anaknya ini apa blasteran ini? Apa 3,5? Ya. Jadi sapi kan cukup untuk 7 orang. Kalau kambing 1 orang. Lah kalau ada setengah sapi, setengah kambing. Blasterannya. Setengah sapi, setengah kambing. Apa namanya itu? Itu. SK, sapi kambing ya. Sapi kambing. Ini umurnya ngikuti yang lebih berat. Ya. Kalau gibas kan setahun. Kalau sapi 2 tahun. Berarti ikut umur 2. Lah sapi cukup untuk 7. Kalau kambing cukup hanya 1 ya. Maka SK ini ya hanya untuk 1 orang. 1 orang. SK ya. Blasteran sapi dengan kambing. SK. Yang perlu dihindari itu Sunda sama Banjar. Sunda sama Banjar. Jangan, anaknya kasihan. Jadi orang Sunda menikah dengan orang Banjar, kasihan anaknya. Kalau di Sunda panggilan kehormatan Kang ya, Kang. Kalau di Banjar guru. Anaknya jadi Kang guru. Saya minta. Kasihan anaknya dipanggil Kang guru. Raihan, anaknya jadi guru. Minta bi. Wala yujzi'u ilal ibilu wal baqaru wal ghanamu. 3 itu saja. Nah, yang lain tidak boleh. Wa afdaluha badanatun summa baqaratun summa do'inatun. Apa do'inatun? Domba, gibas. Summa anzun, kemudian kambing kacangan itu ya. Wasab usyahin afdalu minal badanah. Onta 1 ekor bisa untuk 7 orang.
Sapi 1 ekor bisa untuk 7 orang. Kalau kambing 1. Kalau ada pilihan, ana misalnya kurban sendiri, beli sapi. Mestinya kan jatahnya orang 7 kan ya. Beli sapi, ana beli sapi 1 ekor. Buat kurban ana sendiri. Dibanding ana beli 7 ekor kambing. Tak niatkan untuk ana pribadi. Semua 7 kambing itu kurban ana sendiri. Ya. Atau sapi, afdal mana? Wasab usyiahin afdal minal badanah. Jadi anak kurban untuk saya pribadi 7 kambing afdal daripada 1 ekor onta atau 1 ekor sapi. Paham ya? Jadi kalau onta 1 untuk anak sendiri bukan untuk 7 orang dibanding kambing 1 afdal onta. Tapi kalau urunan sekarang itu sapi, anak beli sapi 1 ekor, anak kurban untuk anak sendiri 1 orang. Cukup aslinya cukup untuk 7 orang, tapi enggak, anak niatan untuk anak sendiri sudah, sapi. Dibanding anak beli 1 kambing, tak niatkan untuk anak pribadi, afdal sapi. Ya kan ya? Tapi kalau dibanding anak beli 1 ekor kambing atau urunan 7 orang beli sapi. 1 2 3 4 5 6 7. Ini 7 orang urunan beli sapi. Kan cukup kan? Ya kan? Urunan beli sapi. Ini 1 orang beli kambing. Afdal mana dibanding 7 orang? Yang beli sapi. Afdal ini. Ya. Afdal 1 kambing. Loh, sapi lebih afdal. Iya, sapi kalau untuk 1 orang lebih afdal dibanding 1 kambing. Tapi sapi untuk 7 orang dibanding 1 orang 1 kambing, afdal 1 orang 1 kambing. Daripada 7 orang urunan beli sapi. Kalau panitia biasanya enggak disarankan untuk satu-satu beli kambing. Disarankan untuk beli sapi. Kenapa? Dagingnya tetap lebih banyak. Jadi antum beli 7 ekor kambing dibanding 1 sapi, dagingnya nanti masih tetap lebih banyak sapi. Karena panitia yang dipikir pembagiannya nanti ya biar bisa merata. Kalau kambing kan sedikit dagingnya. Tapi secara syara enggak. Secara syara afdol. Kalau 7 orang masing-masing beli 1 ekor kambing dibanding 7 orang urunan sapi bahkan urunan onta ya afdol. Paham ya? Jadi itu sapi untuk 7, kalau lebih enggak sah. Enggak sah untuk semuanya. Onta untuk 7, lebih enggak sah untuk semuanya. Kambing 1 orang. Diniatin untuk 2 orang, enggak sah untuk dua-duanya ya. Kemudian tadi sapi atau onta bisa kan untuk 7 orang ya. Itu niatnya beda-beda boleh. Ini 7 orang urunan beli sapi. Ini niat udhiyah sunnah. Ini udhiyah wajib. Ini akikah sunnah, ini akikah wajib. Ini untuk denda haji, dam tamattu. Yang ini untuk denda dam kiron. Ini denda karena misalnya tarkul ihram minal miqat. Jadi 7 orang urunan beli sapi, niatnya beda-beda kayak tadi. Boleh apa enggak? Boleh. Ya. Yang penting maksimal tuh 7. Walaupun niatnya berbeda-beda. Wah deh. Wasab usyiahin afdalu minal badanah. Jadi 7 ekor kambing afdal, artinya lebih besar pahalanya dibanding onta, 1 ekor onta. Terus dari sisi warna, ada afdaliyah juga. Wa afdaluha, baik itu onta, sapi, kambing. Al-afdal al-baidha, yang warnanya putih. Jadi kalau antum korban, beli sapi, beli kambing, cari yang warna putih, itu afdal. Artinya pahalanya lebih besar. Ya, afdal artinya pahalanya lebih besar. Summa safra, kemudian yang warna bulunya kuning. Summal afra, afra ini wahya malayasfu bayaduha. Putihnya agak keruh. Itu enggak putih terang begitu. Putih agak keruh begitu. Ya, agak keruh. Itu urutan berikutnya. Summal balqa. Kemudian al balqa. Al balqa itu wahya ma ba'duha abyad wa ba'du aswad. Doreng ya. Warnanya ada hitam dan putih. Summa sauda, kemudian yang hitam. Terakhir summal hamra, yang merah ya. Yang merah maksudnya agak kemerahan kayak kuda itu kan coklat agak kemerahannya. Nah, jadi sapi itu urutan terakhir kalau di matan muqaddimah hadramiyah. Tapi kalau di sarahnya itu wal mu'tamad taqdimul hamra alal balqa. Yang mu'tamad hamra itu urutannya sebelum balqa. Jadi urutannya baidha, safra, afra, kemudian hamra. Setelah hamra baru balqa. Terakhir sauda. Sauda itu urutan terakhir.
Afdol kayak gini dari mana kok warna kulit, warna bulu itu berpengaruh itu apa? Ada yang mengatakan ya ta'abudan. Tidak ketahuan alasannya, ibadah, syariat menganjurkan begitu selesai. Ada yang mengatakan tidak, li husnil mandhar. Ya karena lebih menyenangkan. Lebih menyenangkan, dilihat itu lebih menyenangkan. Hitam, polos hitam itu kan serem ya. Atau ada yang mengatakan liti bilahm, dagingnya lebih nyaman, itu lebih bagus kalau hewan bulunya putih, itu dagingnya lebih bagus. Ya, dagingnya lebih bagus. Kemudian tadi sebelum wa afdaluha al-baydha itu wa kasratus siman itu. Wa kasratus saman afdal min kasratil adad. Jadi kalau anak kurban itu 1 ekor harganya mahal karena gede. Atau 2 ekor tapi murah. Afdal yang mana? Afdal yang lebih mahal walaupun 1. Jadi ada kambing gemuk 1 ekor 3 juta. Ada kambing tidak terlalu gemuk 2 ekor 3 juta. 2 ekor 3 juta. Kalau yang gemuk 1 ekor 1 juta. Afdal yang mana? Beli 2 disembelih jadi kurban semua atau beli yang 1? Beli yang 1 ekor. Jadi harga lebih mahal itu lebih afdal daripada 2 ekor harganya murah. Jadi 2 ekor 3 juta. Ada 1 ekor 3 juta. Afdal beli yang 1 ekor 3 juta. Fasaminatun afdal. Jadi kambing yang gemuk itu afdal min hazilaten. Itu daripada 2 kambing yang kurus. Mana dia? Hah? Raja, Chef? Hah? Mari. Tidak ada semua ya. Fasaminatun afdal min hazilaten. Itu. Wa in kanata dzakaren. Nah, dalam kurban itu jantan lebih afdal daripada betina. Di dalam kurban jantan afdal daripada betina. Beda kalau zakat, afdal betina apa jantan? Kalau dalam bab zakat, masih ingat bab zakat? Betina afdal. Malah jantan itu tidak cukup kecuali dalam beberapa surah ya, beberapa surah saja. Kalau dalam zakat, betina menonjol afdal. Kenapa? Mau diberikan pada orang fukara, dipelihara itu lebih manfaat, menghasilkan susu, beranak. Nek jantan kan enggak, cuma tambah gede aja. Betina bisa tambah gede, di samping itu menghasilkan susu dan anak ya, bisa beranak. Maka lebih manfaat untuk fukara. Tapi kalau dalam kurban ini kan mau disembelih, bukan mau dipelihara kan ya, disembelih. Maka afdal yang jantan. Wa kasratul lahmi afdal min kasratis syahm. Jadi lebih banyak dagingnya afdal daripada lebih banyak lemaknya. Jadi kalau ada kambing gemuk, sama-sama gemuk. Satunya gemuk karena lemaknya yang banyak, satunya tidak dagingnya yang banyak. Afdal yang lebih banyak dagingnya. Jadi jantan afdal daripada betina dengan catatan. Kalau yang jantan tadi itu tidak terlalu sering kawin. Kalau terlalu sering kawin, dagingnya nggak enak. Iya, dagingnya nggak enak, kurang, kualitasnya nggak bagus. Kenapa? Nutrisi makanan tidak diserap oleh daging. Nutrisi makanan ya habis buat kawin itu ya. Itu. Jadi kambing jantan kalau sering kawin, mending nyari yang betina. Khususnya yang belum pernah beranak. Masih belum pernah beranak, itu lebih bagus dagingnya. Tapi kalau jantan, tidak sering kawin, afdol daripada betina. Kemudian wasyartuha minal ibil, syaratnya sekarang, aturannya hewan kurban itu ayyakuna laha khamsu sinina tammatan. Ini kalau syaratnya unta. Jadi harus umur 5 tahun genap, artinya genap sudah masuk umur ke-6. Ini untuk unta. Wa minal baqari wal ma'zi. Ma'zi itu kambing apa? Kacangan. Sanataini tammataini. Jadi kalau sapi dan kambing kacangan sama, umurnya harus 2 sempurna. Masuk usia ketiga. Wa minad dhani, kalau kambing gibas, domba, sanatun tamatun. Ya. Setahun sempurna, berarti masuk usia kedua lebih muda. Jadi kalau kacangan harus 2 tahun. Sapi harus 2 tahun, masuk ketiga. Onta harus 5 tahun, masuk ke-6. Gibas
setahun sempurna. Kecuali itu di bawahnya untuk yang apa? Yang do'en ini kan apa? Sanah tamah au tujdiu. Au tujdiu. Atau giginya sudah tanggal. Giginya sudah lepas. Poel, istilah orang Jawa itu poel, giginya sudah lepas. Lah ini kambing kacangan, kambing gibas itu kan harus setahun sempurna masuk tahun kedua. Atau pilihannya tujdiu ai yaskutu sinnuha walau qabla sanah. Artinya giginya sudah tanggal, sudah lepas, poel istilahnya, walaupun belum umur setahun. Yang penting 6 bulan ke atas. Yang penting 6 bulan ke atas. Ini untuk khusus domba. Hati-hati. Masyarakat banyak salah paham di sini. Dikira kambing kacangan juga begitu. 2 tahun atau sudah poel. Sudah tanggal giginya. Enggak cukup kalau kacangan. Kacangan itu poel, enggak ada urusan. Yang penting 2 tahun. Ya. Sapi juga begitu. Enggak ada urusan poel atau enggak. Yang penting 2 tahun. Onta, enggak ada urusan poel atau enggak. Yang penting 5 tahun sempurna. Kalau gibas baru. Gibas domba ini setahun sempurna kalau belum poel. Kalau sudah poel enggak harus setahun. Cukup 6 bulan ke atas. Paham ya? Nah, sehingga banyak penjual-penjual itu nakal. Jadi kambing kacangan mau dijual giginya diambil pakai tang itu ya. Pakai tang itu. Alat untuk jepit itu. Tarik. Zalim itu ya. Zalim. Menyakiti hewan. Kemudian apa? Tidak memenuhi syarat. Percuma. Itu percuma. Paham ya? Nah, jadi kalau apa? Khusus gibas. Khusus domba. Setahun sempurna masuk usia kedua, tahun kedua, atau walaupun belum genap setahun tapi sudah poel. Kemudian syaratnya hewan itu tidak boleh cacat. Cacat di dalam bab kurban beda dengan cacat di dalam bab be. Cacat yang dimaksud dalam kurban dhabitul aib fil udhiyah. Ini apa? Ma yang kusul lahma. Halan au ma'alan. Ini dobitnya aib dalam bab kurban. Yaitu aib yang menyebabkan kurangnya daging. Baik sekarang kurangnya, sudah kurang, atau di masa yang akan datang. Bisa menyebabkan kekurangan pada daging. Kurang di sini mencakup kurangnya kualitas. Tidak sehat. Dagingnya tidak sehat, tidak bagus untuk dikonsumsi. Nah itu apa? Aib itu, tidak boleh. Jadi hewan yang dibuat kurban, tidak boleh hewan cacat. Baik onta, sapi, kambing nggak boleh cacat. Yang dimaksud cacat di sini adalah ma yang kusul lahma halan au ma'alan. Jadi cacat yang menyebabkan kurangnya daging. Sekarang sudah berkurang atau di masa yang akan datang dikhawatirkan berkurang. Biasanya menyebabkan kurang dagingnya. Menjadi kurus atau rusak dagingnya. Dagingnya rusak. Tidak kurus tapi rusak. Nggak bagus untuk dikonsumsi. Nah, itu apa? Nggak boleh. Nah, di sini disebutkan contoh-contohnya. Tapi semuanya contoh-contoh yang nggak mencukupi itu ya kembalinya ke sini. Hewan yang cacat. Contohnya di sini. Wa alla takuna jarba'a wa inqalla. Hewan tersebut tidak boleh punya penyakit jarab. Penyakit jarab itu gatal-gatal itu loh. Ya. Ada kan hewan yang gatal-gatal biasanya kambing seringnya. Kambing itu kan ada gatal-gatal itu. Itu tidak sah dibuat kurban. Gatal digaruk kan sama kambingnya sampai luka itu kan ya. Sampai luka. Itu walaupun tidak parah. Sedikit wa inqalla. Itu tidak sah dibuat kurban. Kenapa? Kualitas dagingnya jelek. Loh sekarang gemuk. Ya sekarang gemuk. Tapi kalau dibiarkan penyakit itu nanti akan kurus. Loh sekarang kan belum kurus. Iya kualitas dagingnya jelek. Ente makan daging model kayak gitu pindah ke ente penyakitnya nanti ya.
Tidak bagus, kualitasnya tidak bagus. Jadi kambing yang punya penyakit jarop, walaupun tidak parah, waingkol lah, walaupun sedikit jarop, yang gatel-gatel itu biasanya kambing biasanya ya. Jadi gatel-gatel gitu, kemudian digaruk sampai berdarah kadang itu. Nah itu tidak sah itu dibuat kurban. Kenapa? Aib. Yang kusul lahma. Walaupun sekarang masih gemuk, tapi kualitas dagingnya menjadi buruk ya, menjadi buruk. Dan rawan menyebabkan kurus. Rawan menyebabkan kurus. Wa alla takuna jarba wa ingkola. Nah, jadi jarob walaupun sedikit. Kemudian wala syadidatal araj, yang sangat pincang, nggak boleh. Itu sangat pincang. Wala ajfa'a. Ajfa ini sangat kurus sehingga nggak ada sumsumnya. Wahyallati dhahaba mukhuha, yang sudah hilang muhnya. Muh ini apa? Sumsumnya. Minal huzal, karena kurus, saking kurusnya sampai nggak ada sumsumnya. Ini nggak boleh. Ini. Kemudian wala majnunatan, hewan yang gila, nggak boleh. Gila itu apa? Apa gila itu? Hilangnya akal ya. Orang kalau gila hilangnya akal. Emang hewan pernah punya akal? Ya gila untuk hewan ya. Gitu. Jadi hewan gila, kan ada istilah sapi gila ya. Gitu. Itu tidak boleh dibuat kurban. Wala amya, buta total. Dua matanya buta. Wala aura, buta satu. Tidak boleh. Kalau nggak buta, siang hari bisa melihat. Kalau malam hari nggak bisa ngelihat. Aswa, istilahnya aswa. Ya, aswa, itu ada istilah aswa. Aswa itu apa? Hewan kalau siang hari bisa melihat. Kalau malam nggak bisa melihat. Nggak apa-apa itu. Kalau kelelawar sebaliknya ya. Malam bisa ngelihat, kalau siang nggak bisa ngelihat, tersakiti oleh cahaya matahari. Nah, ini sebenarnya nggak bisa ngelihat kelelawar itu. Pakai radar aja dia, radarnya canggih. Ya. Radarnya canggih. Wala aura, jadi yang buta satu, nggak boleh ini. Kenapa? Ini semuanya, misalnya ada hewan pincang. Syadidah, pincangnya sangat. Ukurannya sangat itu apa? Bi antas bikohal masyiyah lil mar'a at-tayyib. Jadi kalau dia mau pergi ke mar'a, tempat gembala, padang rumput, yang bagus, dia kalah. Kan kambing kalau dilepas ke padang rumput itu kan lari kan ya. Nah, kalau yang pincang kan ketinggalan. Akhirnya nyampe, dapat rumput sisa. Itu, dapat rumput sisa. Gule kari belum tok. Dagingnya dicokot sebelumnya ya. Ya, jadi kalau ke padang rumput, kebagian rumput sisa, tidak kebagian rumput yang seger-seger. Sehingga walaupun sekarang masih gemuk, tapi kalau terus-terusan begitu, nggak kebagian rumput yang bagus, lama-lama kan dagingnya tidak bagus, kurus. Lah ini, makanya kan dobitnya aib dalam bab itu apa? Ma yang kusullah mahalan au ma'alan, ngurangi daging baik sekarang atau di masa yang akan datang. Kayak kambing, kemarin-kemarin normal, kemudian apa? Gemuk kambingnya. Kemudian pincang, main bola Jumat pincang. Ya, sangat pincang. Sangat pincangi. Lah ini tidak sah dibuat kurban. Loh, saya gemuk dari kemarin-kemarin normal. Iya, sekarang pincang. Ini kalau pincang terus, ya makannya berkurang. Akhirnya nanti dagingnya berkurang. Tak boleh dibuat kurban. Yang sangat pincang. Wal ajwa, yang ini sudah sangat kurus, sudah halan ini ya. Sekarang sudah sangat kurus sehingga nggak ada sumsumnya. Ini nggak sah. Wala majnuna, yang gila. Ya karena itu sapi gila atau hewan gila itu nanti akhirnya makannya nggak terlalu lahap. Akhirnya ngurangi daging. Walaupun sekarang masih gemuk, tetap tidak boleh. Wala amya, yang buta dua-duanya. Wala aura, buta mata satu. Kenapa? Sama ini, mengancam kurangnya ada daging. Sekarang mungkin masih gemuk. Tapi kalau buta itu kan tidak bisa milih. Rumput yang bagus atau enggak itu tidak bisa milih. Makanya apa? Enggak sah dia dibuat kurban. Nanti jadi tidak dapat makanan-makanan yang bagus. Sehingga berpengaruh pada dagingnya. Kalau buta satu, kenapa? Kan saya ngelihat. Buta satu kan masih ngelihat kan ya? Kenapa kok tidak cukup? Sama. Kan dia matanya hanya kiri yang ngelihat misalnya. Karena tidak ngelihat. Akhirnya dia ngelihat rumput yang kiri tok.
Padahal kadang-kadang yang bagus yang kanan. Iya kan? Akhirnya dia karena tidak maksimal, maka apa? Tidak sah dibuat kurban. Wala maridotan marodon yufsidul lahmaha. Tidak boleh juga hewan yang sakit yang menyebabkan dagingnya rusak. Dagingnya tidak bagus. Tidak bagus untuk kesehatannya. Menyebabkan dagingnya rusak. Ini juga tidak sah. Maksudnya marodon yufsidul lahmaha itu ayyujibuhu zalahu. Di sini yujib. Kalau di sarahnya Ibnu Hajar yujibuhu zalahu. Jadi sakit yang menyebabkan hewan itu kurus. Itu tidak sah. Amal yasir, kalau sakit sedikit, falayadur. Sakit hewan sakit ringan, tidak apa-apa dibuat kurban, boleh. Kenapa? Kalau sakit ringan mestinya masih tetap ada daras, maka dibuat kurban tidak apa-apa, sah. Sakit yang parah ini yang apa? Yang nggak boleh dibuat kurban. Kecuali tadi apa? Jarob. Jarob kan sakit kan? Yang gatal tadi loh. Penyakit apa bukan itu? Penyakit itu walaupun kolah tidak boleh itu. Kenapa? Lek jarob itu walaupun ringan, tidak parah, rusak dagingnya. Makanya nggak boleh. Adapun kalau sakit selain jarob, pokok kalau tidak parah, sekiranya tidak menyebabkan kurus, tidak ada masalah. Kalau parah, sekiranya menyebabkan kurus, maka tidak boleh. Jadi penyakit apapun harus parah. Kecuali jarob. Ini walaupun ringan tidak boleh. Ini wala wa alla yabina syai'un min udunya wa inqalla. Kan tadi cacatnya hewan kurban itu apa? Ma yang kusullah mahalan au ma'alan. Walaupun kurangnya sedikit itu tidak boleh itu. Makanya di sini wa alla yabina tidak putus. Syai'un sedikit saja min uduniha dari telinganya walaupun sedikit. Sebagian telinganya tidak boleh kepotong. Jadi misalnya kambing itu sering itu kambing itu kadang kan apa kayak kacangan itu kan telinganya panjang itu. Hati-hati dicek. Kalau kambing gibas kan tidak ada telinganya kan ya sedikit kan ya kecil. Kalau kacangan kan panjang biasanya begitu. Itu kadang-kadang ada kepotong sedikit ujungnya itu. Pinggirnya dicek kalau beli kambing kacangan telinganya utuh apa enggak. Kalau ada yang keiris sedikit aja enggak sah. Wa alla yabina syai'un min uduniha wa inqalla. Tidak boleh telinganya ada sebagian yang terpotong walaupun hanya sedikit. Kenapa? Telinga kambing dimakan apa enggak? Dimakan kan? Lah kalau kepotong sedikit berarti ada dagingnya yang kurang halan. Kalau yang tadi itu sadidatul araj, majnuna kan ma'alan kan ya? Ini halan sudah berkurang enggak boleh. Kalau terpotong hilang sebagian, enggak apa-apa. Ini itu enggak boleh. Tapi kalau terpotong tapi enggak sampai putus, sobek ini misalnya. Jadi misalnya ada pengembala itu pas ngarit kena telinga kambingnya. Kalau terpotong sedikit sampai putus, tidak sah dibuat kurban. Tapi kalau cuma terbelah, sobek, tapi nggak ada yang terpotong, boleh dibuat kurban. Atau kambing yang ditusuk, telinganya ditusuk untuk dikasih anting-antingnya, ditusuk, bolong akhirnya, tidak apa-apa. Kenapa tidak putus? Itu kan karena renggang saja kan, ditusuk, masa dagingnya keluar kalau ditusuk, enggak kan? Nah, cuman menyamping gitu kan ya, dikasih anting, lama-kelamaan tambah lebar ya. Itu kalau berat. Nah itu bolong kayak sebagian orang itu ya bolong. Itu memenuhi syarat itu dibuat kurban itu tidak apa-apa. Karena tidak terpotong ya, tidak terpotong. Jadi yang kurang ini, yang aib itu kalau kurang daging atau kurang dagingnya baik sekarang atau di masa yang akan datang. Kalau tanduknya yang nggak ada, boleh. Kenapa? Tanduk bukan daging. Ya. Tanduk bukan daging. Jadi kalau ada kambing, tanduknya patah. Dibuat kurban boleh apa enggak? Sapi tanduknya patah, boleh dibuat kurban. Kenapa? Bukan aib loh, kurang. Kalau kurang daging ya nggak boleh. Tanduk siapa yang mau makan tanduk? Ya, ada yang mau makan tanduk. Tanduk sapi, tanduk kebul. Nah, enggak ada. Karena itu enggak masalah. Ini daging yang wa alla yabina syai'un min uduniha wa inqalla au lisaniha. Lidahnya dicek kalau beli kambing, sapi, lidahnya dicek. Khawatir lidahnya ada yang terpotong, hatta sedikit. Itu apa? Enggak sah. Au dor'iha. Dor'iha itu ya payudaranya ya. Jadi kalau beli sapi betina
kambing betina dicek payudaranya, khawatir kepotong. Hatta sedikit, tidak sah. Au aliyatiha, pantatnya dicek, sapi, kambing, itu. Khawatir ada bagian pantatnya yang kepotong, mungkin pemiliknya tidak sengaja pas ngarit itu, kena pantatnya terpotong sedikit, hatta sedikit ya. Itu enggak sah. Kenapa? Dagingnya kurang. Lidah tadi juga itu dimakan, maka kurang. Dor'iha payudaranya kepotong sedikit, itu enggak sah. Takutnya dia habis operasi kena kanker dulu ya, kambingnya itu, jadi payudaranya dihilangkan ya. Nah, itu. Maka enggak sah dibuat kurban itu. Jadi kalau lisan, kemudian dora payudara tadi, kemudian telinga terpotong sedikit aja, nggak sah dibuat kurban. Kalau anggota badan yang besar, kalau kepotong sedikit tidak masalah. Kalau kepotong banyak tidak boleh. Makanya di sini wala syai'un dhahirun min fakhidhiha. Tidak boleh terpotong bagian yang dhahir, yang tampak. Apa maksudnya tampak? Dari kejauhan kelihatan. Min fakhidhiha, dari pahanya. Jadi kalau kayak paha ini dari kambing maupun dari sapi, ini termasuk anggota badan besar. Kalau kepotong sedikit aja, sekiranya dari kejauhan tidak kelihatan, maka tetap sah. Tapi kalau kepotongnya agak besar, sekiranya dari kejauhan jarak 3 meter itu kelihatan, maka itu tidak sah. Jadi kalau anggota badan kecil, kepotong sedikit, tidak sah. Kalau anggota badan besar, kepotong sedikit boleh. Kepotong banyak baru tidak boleh. Apa banyak? Zahir. Apa zahir? Tampak dari kejauhan. Ma yaluhu min bu'din, yaluhu ayyadharu, min bu'din, dari jauh. Tadi kalau pantat, itu kepotong sedikit, tidak saya. Kecuali Imam Ibnu Hajar di Tuhfa mengatakan kalau sedikit tidak ada masalah. Untuk pantat. Kenapa? Termasuk anggota badan besar itu ya. Jadi kalau potong sedikit tidak ada masalah. Kalau ragu, ini kepotongnya sedikit apa besar ini? Kalau untuk lisan, kemudian dora, kemudian telinga, sedikit kan? Sudah tidak saya. Tapi kalau kayak paha, kepotong sedikit sah apa enggak? Kalau paha, kepotong sedikit sah kan ya? Kalau banyak tidak. Kalau antum ragu, ini sedikit apa banyak ini? Dianggap sedikit. Berarti tetap sah. Wa alla tadhaba jami'u asnaniha. Termasuk syaratnya yang terakhir. Syaratnya kurban, tidak boleh giginya habis. Kalau tanggal 1, 2 tidak ada masalah. Bahkan sebagian besarnya tidak ada. Giginya sudah ompong ya. Tapi masih ada. Sebagian besarnya sudah copot. Masih boleh. Kalau lepas semua, itu yang tidak diperbolehkan. Di situ disarahnya wa alla tadhaba jami'u asnaniha. Giginya tidak boleh hilang semuanya. Wa illam tu'assir fi anaqsan, walaupun tidak menyebabkan kurang. Bi khilafi dhahibati aksariha. Beda kalau kebanyakan giginya hilang tapi masih ada yang tersisa. Ini sah dengan catatan illam yu'assir naqsan fil i'tilaf, ketika makan. Ya, i'tilaf itu kita makan rumput. Kalau tidak menyebabkan kurang ketika makan rumput. Jadi walaupun dia giginya itu sebagian besar hilang tapi masih pinter makannya, ya. Masih tidak menyebabkan kurang pada dagingnya, boleh. Itu kalau giginya copot. Di situ lanjutannya qala Sinmim Ibnu Qasim. La yadurru faqidatul asnan khilqatan. Kalau sejak lahir memang nggak bergigi, sampai gede tidak pernah punya gigi, tidak pernah tumbuh giginya ya, kurang kalsium. Ya, jadi giginya tidak tumbuh. Itu giginya tidak tumbuh. Mulai bayi memang nggak ada giginya. Sah ini, kata Ibnu Qasim. Hewan yang sejak lahir nggak ada pantatnya, nggak ada payudaranya, nggak apa-apa. Jadi hewan, kambing, domba misalnya kan biasanya ada pantatnya kan ya. Sejak lahir nggak ada pantatnya, sah. Kenapa? Hewan kacangan loh, nggak ada pantatnya sah ya. Kemudian nggak punya payudara. Hewan betina nggak ada payudaranya. Sejak lahir, bukan karena terpotong. Kalau terpotong tadi tidak sah. Ini kalau sejak lahir tidak ada payudaranya, sah. Kenapa? Hewan jantan kan juga tidak ada payudaranya, sah kan ya. Kalau dari aslul khilqah tidak ada masalah. Kalau telinga, sejak lahir tidak ada telinganya, tidak sah.
Kenapa? Hewan apapun ya ada telinganya ya. Jadi kalau lahir nggak ada telinganya berarti cacat. Kemudian terakhir tadi yang di bawah, wala yaju sarahnya itu, wala yajuzut tadhiyah bihamilin alal mu'tamad. Menurut qaul mu'tamad, kurban dengan hewan betina yang sedang mengandung hamil itu tidak sah. Alasannya apa? Li'annal hamla yang kusulah maha. Karena kandungan itu, kehamilan itu menyebabkan dagingnya kurang. Ima kurus, karena kan ketika dia makan rumput terbagi kan nutrisinya untuk dia dan untuk anaknya. Ataupun kalau tidak kurus, dagingnya itu tidak enak. Sebagian orang kalau makan daging hewan kambing yang hamil disembelih, dimakan, itu sakit perut, tak bisa. Memang nggak bagus. Dagingnya tidak bagus, bisa bikin penyakit. Ya. Jadi kalau hewan hamil jangan disembelih, karena itu kalau kurban, kalau kepingin tidak risiko, beli hewan yang jantan. Kalau betina kan, apalagi itu tidak ngerti, udah disembelih hamil kan tidak bisa dikembalikan sudah ya. Nah, repot ini hamil. Kecuali kalau ada orang yang terpercaya, ada orang yang memang langganan terpercaya, dia paham. Al-Fakir punya kenalan, dia itu bisa ngelihat saja tahu kambing betina ini hamil apa enggak tahu, dilihat dong. Atau dipegang begitu, tahu langsung. Kalau kita enggak tahu ya, kayaknya hamil perutnya gendut, bukan ini gendut ya karena makannya banyak. Itu dia paham dia. Kalau orang ahli, paham ya. Nah, jadi hamil enggak cukup itu. Kalau sudah melahirkan, walaupun masih baru kemarin, itu boleh disembelih. Karena sudah ada hamil kan ya. Kalau hamil enggak boleh. Karena ya itu tadi, dagingnya enggak bagus. Dagingnya enggak bagus. Wayan witathiya biya wallahu alam. Fatihah.